Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Sekarang kita bahas tentang hak janda dari suaminya yang wafat. Setiap orang memiliki hak masing-masing yang harus dipenuhi. Islam sangat menekankan pemenuhan hak tersebut, termasuk kepada wanita yang ditinggal mati suaminya. Jadi siapa saja yang punya hak atas sesuatu, hormati kepemilikannya, berikan haknya. Jangan sampai apa yang menjadi hak seseorang itu tidak diberikan, diambil. Muqatil bin Hayyan menjelaskan bahwa seorang lelaki dari Taif datang ke Madinah bersama anak laki-laki dan anak perempuannya. Sekeluarga pergi ke Madinah dari Taif. Bahkan kedua orang tua dan istrinya ketika sudah berada di Madinah, lelaki itu meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagikan warisan kepada kedua orang tua dan anak-anaknya. Namun beliau tidak memberikan warisan kepada istrinya, tapi memerintahkan untuk menafkahinya selama setahun yang diambil dari harta warisnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Jadi dulu itu awalnya istri itu tidak dapat warisan. Awalnya syariat lama, istri tidak dapat warisan kecuali cuma nafkah pada masa iddah, yaitu setahun. Masa iddahnya dulu syariat yang lama itu setahun. Nah, maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 240. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, yaitu wali, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Pelajaran yang kita ambil dari cerita dan ayat ini adalah pertama, dahulu ditetapkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya berhak mendapatkan nafkah dari harta waris yang ditinggalkannya selama 1 tahun, karena di awal Islam masa iddahnya adalah 1 tahun. Namun ia tidak berhak mendapatkan waris. Begitu syariat yang dulu. Tapi ayat ini kemudian dinasah. Dinasah itu dihapus, diganti ketentuannya dengan ayat lain, sehingga masa iddahnya 4 bulan 10 hari dan mendapatkan warisan 1/8 dari harta suaminya bila punya anak, dan atau 1/4 bila tidak punya anak. Istri itu dapat 1/8 kalau ada anak, dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Sisanya dikemanain? Ya di keluarga suami. Keluarga suami. Punya abang, punya adik, nah, suaminya punya saudara. Jadi tidak dihabiskan oleh istri. Istri cuma dapat paling banyak 1/4 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Kalau 1/8 berarti anaknya 7/8. Kedudukannya sebagai anak. Meskipun anak cuma 1, anak cuma 2, anaknya dapat 7/8. Ibunya dapat 1/8. Apa ayat yang turun? Surat Al-Baqarah 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, ya disebut istri-istri. Kalau yang punya 2, punya 3, punya 4 udah sekalian disebut di sini. Kalau istri cuma 1 ya 1. Gitu. Tapi kalimatnya sudah mencakup. Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari, maksudnya beriddah. Istri kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai hidup 3 bulan 10 hari. Ini yang harus tahu begini bukan cuma wanita, bukan cuma istri. Bapak juga harus tahu. Kenapa? Kadang-kadang bapak naksir sama janda. Janda baru sebulan udah diajak nikah. Si janda nggak ngerti, mau aja dia. Baru sebulan jadi janda udah nikah. Sehingga kalau bapak naksir sama janda harus menahan diri. Jangankan nikah, ngelamar juga nggak boleh. Jadi masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya,
maka tidak ada dosa bagimu para wali, maksudnya membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Kalau udah habis masa iddahnya, lalu ada laki-laki naksir sama dia, mau ngajak nikah, ngelamar, si janda itu boleh terima lamaran. Ya kalau akad nikahnya mah pakai wali, jangan nyelonong sendiri. Soalnya ada juga janda menikahkan dirinya sendiri. Ya kalau dalam etika tradisi masyarakat kita, jangankan akad nikah, ngelamar juga enggak nyelonong sendiri, nerima lamaran juga enggak sendiri, didampingi oleh keluarga. Jadi jangan mentang-mentang janda, dia bisa menentukan dirinya sendiri. Ada laki-laki mau ngelamar, dia terima aja. Kasih tahu keluarga. Begitu. Keluarga perlu dikasih tahu. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka ketentuan waris diatur di dalam Islam sehingga kita mengikuti aturan itu. Ini hak kepemilikan harus diberikan, jangan diambil. Maka kalau dulu wanita di zaman jahiliyah, wanita dikesampingkan, nggak diberikan warisnya. Bahkan ada yang mengambil harta keponakannya, sehingga dia nggak dapat warisan, nggak dapat harta. Dalam Islam sangat dihormati kepemilikannya. Ini namanya dinasah. Nasakh mansuh. Yang dihapus bukan ayatnya, tapi ketetapan hukum di dalam ayat tersebut. Contoh lain, bukan cuma ayat seperti ini. Ayat yang turun tentang pengharaman minuman keras itu kan sampai 3 ayat dalam surat yang berbeda. Sehingga 2 ayat sebelumnya itu ketentuan hukumnya tidak berlaku. Yang berlaku adalah ayat terakhir yang berkaitan dengan minuman keras. Misalnya dulu orang bertanya tentang minuman keras, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya padamu tentang khamr, minuman keras, dan judi. Katakan pada keduanya ada dosa. Ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Ini kan belum bicara tentang haramnya minuman keras. Allah cuma ngasih tahu bahwa pada minuman keras itu ada dosa yang besar, tapi ada manfaatnya. Jadi belum tegas diharamkan. Orang masih minum, orang masih menjual, orang masih memproduksi. Lalu itu kan baru aspek pemikiran, aspek pemahaman. Minuman keras masih diminum, termasuk oleh sahabat. Lalu ada sahabat yang sholat cuma dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras. Karena mabuk, ya orang kan kalau mabuk ngomongnya juga ngaco. Lah ini baca ayat juga ngaco.
lagi sholat. Waktu itu yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. La-nya itu dia nggak baca. Karena ngaco dia nggak baca itu la-nya. Bukan la a'budu ma ta'budun, jadi a'budu ma ta'budun. Mestinya aku tidak menyembah, terjemahnya jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga menyembah apa yang aku sembah. Aku menyembah apa yang kamu sembah. La-nya hilang karena ngaco. Jadi sholat tapi mabuk. Sholat juga, minum juga. Minum juga, sholat juga. Maka turun ayat An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, jangan kamu sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu ngerti apa yang kamu baca. Maka sejak itu ini sahabat bukannya meninggalkan minuman keras, tapi meninggalkan minuman keras kalau dekat waktunya dengan sholat. Masih minum. Yang penting waktu sholat jangan mabuk. Orang kalau mabuk jalan sempoyongan, ngomongnya ngaco, sampai balik lagi ke normal itu berapa jam, Pak? Ada yang pengalaman nggak? Hah? Nggak ada yang pengalaman? Jalan sempoyongan, ngomongnya ngaco karena mabuk, sampai balik lagi ke normal berapa jam? Hah? Ya tergantung berapa botol. Bisa jadi tergantung mereknya apa lagi. Katakanlah 3 jam. Misalnya 3 jam. Saya nggak punya pengetahuan juga soal ini, apalagi pengalaman. Katakanlah 3 jam. Itu artinya orang dari jam 9 pagi itu sudah tidak minum. Karena 3 jam lagi juga zuhur. Habis zuhur tidak minum. Karena 3 jam lagi juga asar. Habis asar nggak minum. Karena 2,5 jam lagi juga maghrib. Habis maghrib nggak minum. Karena 1 jam lagi juga isya. Habis isya baru minum lagi. Subuhnya masih lama, sehingga berkurang. Nah, baru kemudian sesudah berkurang diturunkan ayat 90 surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, judi, minuman keras, judi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala, itu semua adalah perbuatan syaitan. Tinggalkan. Nah, sehingga ayat ini turun itu menghapus kandungan hukum pada ayat yang 2 tadi itu. Kan tadi orang masih dibolehkan minuman keras. Yang penting sholat jangan mabuk. Habis isya mau boleh minum. Dulunya itu begitu. Itu namanya dihapus.
Ayatnya emang nggak dihapus, masih harus kita baca, dipelajari. Nah, itu namanya ada proses dalam penetapan hukum, nggak tiba-tiba. Ya kalau sekarang sih kita nggak bisa mengamalkan kandungan ayat pada zaman sekarang. Minum yuk, ntar aja habis isya. Ntar habis isya karena subuhnya masih lama. Ya nggak bisa begitu, karena yang ngajak minum habis asar. Nah, bisa mabok, ntar nggak sholat maghrib, bisa jadi nggak sholat isya karena dibutuhkan 3 jam misalnya tadi kan. Ntar aja habis isya. Nah, ya dulu zaman jahiliyah masih bisa begitu, boleh. Tapi sekarang udah nggak boleh. Karena apa? Ayatnya sudah dimansuh, udah dihapus. Dari sisi muatannya, dari sisi kandungannya, itu yang harus dipahami. Maka kita kembali dalam konteks hak seorang janda yang ditinggal mati suaminya, maka dia punya hak. Berarti maksimal kalau dalam kaitan harta waris itu 1/4 kalau dia nggak punya anak, tapi 1/8 kalau dia punya anak. Ketentuannya begitu. Terima nggak terima, suka nggak suka, emang begitu ketentuannya. Maka kalau seorang suami begitu cinta kepada istrinya, dia punya harta, dia ingin harta itu jatuh ke istrinya semua, ya dia harus menghibahkan harta itu, dikasih istrinya sekarang sebelum mati. Boleh hibah. Sehingga ada rumah, tanah, itu sertifikat atas nama istrinya. Itu maksudnya apa tuh sertifikat atas nama istri? Ngasih? Enggak, gue nggak ngasih. Loh kok pakai atas nama istri? Gue minjem nama doang. Minjem nama. Ada nggak yang begitu, Pak? Kalau dulu itu untuk menghindari pajak. Untuk menghindari pajak. Sehingga dia mengganti atau menggunakan nama istrinya ke dalam harta yang dia miliki. Pinjam nama. Urusan pinjam nama itu kan bukan cuma nama keluarga, kadang nama orang lain. Kalau sekarang nama keluarga juga nggak bisa, karena sudah pajak progresif, udah masuk dalam hitungan. Bahkan saya tidak tahu, nanti tanya sama orang Dukcapil. Ada yang bilang kalau bapak punya istri dua-duanya itu dalam satu kartu keluarga, enggak 2 kartu keluarga. Ketentuan sekarang begitu. Maka kalau mau pinjam nama orang lain yang enggak ada hubungan dengan keluarga, atau sudah pisah kartu keluarganya. Misalnya siapa? Anak tapi udah misah, punya kartu keluarga sendiri. Apalagi udah beda, bukan lagi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur misalnya. Nah, maka dia mungkin pinjam nama. Jadi kalau enggak mau harta itu jatuh ke saudaranya,
ya sudah dihibahkan saja sekarang. Sehingga ketika dia mati, dia nggak meninggalkan harta. Ketika saudaranya minta bagian, ini almarhum nggak ninggalin harta. Emang ini tanah siapa, rumah siapa? Ini udah dikasih ke saya sebagai istri. Sehingga ini sudah sepenuhnya punya saya. Mana sertifikatnya? Nih, nama saya. Ya nggak bisa, emang dikasih, namanya hibah. Kalau apa sih bedanya hibah dengan waris? Kalau hibah dikasihnya sekarang, masih hidup. Udah eksekusinya sekarang. Ini kadang-kadang mau menghibahkan harta, tapi nanti ya dikasihnya kalau gue udah mati. Nggak bisa begitu. Misalnya nih, bapak mau ngasih, bapak nggak pengen ribut, nggak pengen anak-anak ribut berebut warisan. Ya kalau nggak mau ribut berebut warisan, bagi aja sekarang. Nih bapak punya rumah kontrakan ada 5 pintu. Kamu kan anak 5. Ah udah, ambil tuh masing-masing 1 pintu. Itu dikasih sepenuhnya. Nih ambil 1 pintu, 1 pintu, 1 pintu. Tapi uang kontrakannya kasih bapak. Itu namanya belum hibah itu. Nggak boleh begitu. Ya bahwa anak udah dikasih rumah kontrakan, lalu anak itu terima uang kontrakan, kemudian dia kasih ke bapak uang kontrakan, itu soal dia, bukan soal bapak. Ya bapak dikasih terima aja. Karena bisa jadi anak itu enggak membutuhkan, bapak yang lebih membutuhkan. Begitu. Kalau waris, ya nunggu mati. Disebut harta waris kalau yang punya harta sudah mati. Begitu juga dengan wasiat. Wasiat yang ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Siapa yang bukan ahli waris? Anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris. Jadi kalau ada di antara kita yang jadi anak angkat dari seorang bapak, bapak mati, maka anak angkat jangan minta warisan, nggak berhak anak angkat. Ada lagi disebut anak, tapi dia juga tidak berhak atas harta waris. Anak apa tuh? Anak tiri. Anak tiri. Bapak kawin sama janda. Janda punya anak. Itu kan anak tiri namanya. Bapak mati, anak tiri tidak berhak atas harta waris. Apalagi anak buah, anak murid. Masa anak murid satu sekolahan dapat warisan semua kan? Jadi ada istilah-istilah anak yang bukan ahli waris. Yang ahli waris cuma 1, anak kandung. Meskipun anak itu beda ibu. Ya bapak punya istri 2, kan namanya punya anak beda ibu. Dari istri pertama punya anak, dari istri kedua punya anak. Atau istri bapak udah mati, bapak kawin lagi, punya anak lagi. Anak nomor 1 udah berkeluarga. Anak nomor 1 udah berkeluarga. Anak dari istri kedua baru TK, sekolahnya TK, sehingga ini anak
dari istri kedua dengan anak dari istri dari cucu. Kan anak pertama udah nikah, punya anak, seumuran tuh, sama-sama TK. Meskipun sama-sama TK, dia mah keponakan berarti, gitu. Keponakan dari anak istri kedua. Begitu. Jadi ada hibah, ada waris, ada lagi wasiat. Wasiat. Kalau wasiat itu tadi mau dihubungkan dengan anak angkat. Nanti kalau saya mati, itu satu pintu rumah kontrakan kasih dia nih, karena dia anak angkat, bukan ahli waris. Supaya dia dapat warisan, ya bukan warisan jadinya, maka dia jalurnya jalur wasiat. Nah, namanya wasiat atau hibah tadi boleh kepada siapa aja di luar ahli waris. Kalau hibah boleh kepada ahli waris, tapi kalau wasiat tidak. Misalnya dia punya teman akrab waktu kuliah, dia banyak membantu waktu kuliah dulu, karena rumah jauh, pengen kos, nggak punya uang, akhirnya numpang di rumah kos temennya itu, karena temennya orang dari daerah lain, jauh banget, nggak bisa dia pulang pergi kuliah, misalnya begitu. Akhirnya apa? Dia numpang kos, lebih banyak tidur di situ dia, makan dikasih, hubungannya baik. Sesudah lulus, temennya itu ternyata kondisi ekonominya sulit. Karena sulit, padahal dia banyak berjasa, akhirnya apa? Dia berwasiat, misalnya nanti kalau bapak mati, itu rumah kontrakan satu pintu dikasih ke teman saya, namanya ini, alamatnya ini, nomor handphonenya ini, gitu. Boleh. Hibah juga boleh. Begitu. Baik. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kedudukannya wasiat dengan waris itu bagaimana? Apa lebih kuat waris atau lebih kuat wasiat? Iya. Ada suatu rumah tangga yang anaknya bukannya ada 5. Orang tuanya mewasiatkan nanti kalau gua udah mati bagi-bagi kita sama rata yang perempuan yang itu. Iya. Tapi kalau menurut waris kan tidak begitu. Iya. Mana yang lebih kuat? Ya. Wasiatnya salah. Nggak boleh berwasiat yang bertentangan dengan ketentuan. Kalau saya mati, warisan bagi rata, laki perempuan sama, itu wasiatnya salah. Kalau mau dibagi rata sekarang, namanya hibah, jadinya bukan waris. Begitu. Sekarang, bagaimana Pak Ustadz kalau pada mau, pada ridho? Ya, komitmen dulu kepada syariat, komitmen dulu kepada hukum. Misalnya, saya anak laki, menurut perhitungan waris, karena warisannya berupa tanah, saya dapat 50 meter. Adik saya yang perempuan dapat 25 meter. Saya karena udah cukup, udah mapan,
tanah rumah udah punya, buat apa lagi saya? Adik saya susah. Maka bagian saya yang 50 meter itu saya hibahkan, saya kasih ke adik saya. Boleh. Tapi warisannya udah selesai. Sekarang bagian saya kasih adik saya. Ya itu cakep begitu. Itu kan maunya saya. Belum tentu maunya abang saya. Misalnya, saya punya abang misalnya kan. Sama dia juga dapat 50 meter menurut perhitungan. Lalu saya bilang sama abang saya, "Bang, saya kan kasih tuh bagian saya ke adek, sehingga adek sekarang dapat 75. Abang kasih juga dong buat adek tuh." Ya saya nggak usah nyuruh begitu, terserah abang saya. Sebab apa? Mungkin saja dia juga sangat membutuhkan, sehingga dia balikin. Ya lu udah kaya lah, kalau gua kan ngepres. Begitu Pak. Jadi jangan suka berwasiat seperti itu. Tapi kalau mau dibagi rata, bagi aja sekarang. Namanya hibah. Baik. Kedudukan hukum begitu, bukan soal mana yang kuat. Sama-sama kuat. Tapi kalau wasiat begitu itu namanya salah dalam berwasiat. Sebagaimana ngomong itu tadi, mau hibah tapi eksekusinya nanti kalau udah mati. Ya bukan hibah itu namanya. Kalau hibah sekarang. Baik, ada lagi? Ya. Bagaimana kalau seorang ayah menghibahkan misalnya 4 rumah kontrakan kepada 4 orang anaknya, apakah perlu balik nama itu di sertifikat itu? Ya, baik. Ada harta yang memerlukan administrasi. Ada harta tidak perlu administrasi. Saya punya uang 50 juta. Misalnya, ini misal doang, 50 juta masa saya nggak punya. Misalnya punya uang 50 juta. Anak saya 5. Nih, Bapak kasih masing-masing 10 juta. Kasih langsung 10 juta 10 juta. Atau pakai cek. Itu kan nggak pakai balik nama, namanya duit, tinggal kantongin. Itu namanya harta yang tidak memerlukan administrasi. Lah kalau tanah perlu administrasi. Jangankan 50 meter, 2 meter kuburan pakai administrasi. Kuburan pakai administrasi nggak? Saya dapat cerita, itu ada keluarga sudah beli kapling untuk kuburan di Kerawang tuh, Al-Azhar. Ketika udah selesai proses penguburan, ternyata kaplingnya bukan di situ, kaplingnya sebelah sana misalnya. Akhirnya si keluarga minta dipindah, ya si pengelola pindahin aja. Nah, maksudnya digali dulu kan, gali lagi tuh kuburan untuk memindahkan mayatnya ke sebelah sana. Ketika digali, ternyata itu mayatnya udah gosong. Udah gosong. Iya,
Sehingga udah nggak jadi dah, kuburin lagi. Nggak jadi. Udah nggak apa-apa di sini aja deh. Gitu. Dia nggak tega. Ya saya nggak tahu ya. Itu cerita orang yang kerja di situ. Kirain surganya ademan di sono. Mahal soalnya. Nah, maka kalau harta memerlukan administrasi, biar supaya kuat, dia harus balik nama. Gitu. Sehingga kalau 5 pintu berarti 5 sertifikat baru atas nama yang berbeda. Begitu. Baik. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Gimana hak waris anak yang wafat lebih dulu daripada orang tua? Ya. Ya, kalau hak waris anak yang mati lebih dulu dari pemilik harta, yaitu orang tuanya, ya maka yang udah mati duluan enggak lagi menjadi ahli waris. Orang itu terputus hak warisnya. 1, mati duluan. Anak 5, yang 1 mati duluan, maka ahli waris tinggal 4. Yang kedua, karena membunuh yang punya harta. Anak umur 50 tahun. Kok anak 50 tahun? Ya kan bapaknya 80 tahun. Udah 80 tahun belum juga mati. Tuh anak udah pengen banget bapaknya mati supaya dapat warisan. Akhirnya apa? Bapaknya dibunuh supaya mati itu. Justru karena dia membunuh, terputus hak warisnya. Dia dicoret dari daftar ahli waris. Bukan dicoret sebagai anak. Bukan dicoret kedudukan sebagai anak, bukan. Dicoret sebagai ahli waris. Anak mau tetap anak. Tapi dia bukan ahli waris. Yang ketiga, putus hak waris karena murtad. Murtad. Punya anak 5, yang 1 masuk agama lain. Nah gitu. Namanya murtad. Maka yang murtad sudah dicoret dari daftar ahli waris. Yang keempat, karena bercerai. Bercerai. Karena yang menyebabkan orang dapat harta waris itu karena pernikahan. Pernikahan. Bapak orang Betawi nikah sama orang Padang. Nah, istri orang Padang. Maka sesudah nikah dinyatakan sah, maka istri bapak yang orang Padang itu ahli waris. Begitu. Kalau bapak mati, ahli waris yang orang Padang itu ya dapat warisan. Tidak hanya orang Padang, itu contoh, mungkin orang Medan, mungkin orang Sulawesi. Pokoknya istri atau suami menjadi ahli waris. Dia minta cerai misalnya. Nah, minta cerai, ya dicerai. Proses pengadilan, putus cerai. Setahun kemudian bapak mati. Maka mantan istri udah bukan ahli waris. Nyesel dia. Coba dulu gua nggak minta cerai. Kalau gua tahu setahun lagi dia mati, gua nggak minta cerai. Iya. Ya anak mah nggak ada bekasnya, terus aja jadi anak. Istri ada bekasnya. Ada kejadian
di Lebak Bulus. Seorang laki-laki duda menikah dengan seorang wanita. Wanita itu ingin menguasai harta suaminya. Makanya dia membuat rencana pembunuhan berencana terhadap suaminya. Saya baca di berita sekian tahun yang lalu. Masih ingat aja Bapak? Itu ada disebut pembunuh bayaran, dibuat rekayasa. Nah, maka dibunuh dulu nih di rumah itu. Dibunuh oleh si eksekutor, mati. Bagaimana menghilangkan jejaknya? Maka ini mayat dibawa pakai mobil pergi ke Sukabumi, di daerah Ciputat apa gitulah. Itu ngisi bensin dulu. Daerah Cirendo ngisi bensin. Di pom bensin itu ada kamera CCTV kan. Nah, sesudah ngisi bensin berangkat ke Sukabumi. Sampai di Cidahu dia masuk ke area situ, kemudian parkir, mobilnya dibakar. Mobil dibakar. Berarti kan hartanya banyak tuh. Kenapa? Harus mengorbankan mobil. Mobil dibakar, sehingga maksudnya ini bukan pembunuhan, tapi kecelakaan. Maksudnya begitu. Cuma kurang pinter. Masa kecelakaan mayatnya di bagasi? Kan ada bekas-bekasnya. Kalau emang dia pergi, mestinya kan duduk di bangku tengah kayak gitu, di bangku belakang kayak, masa ini di bagasi? Terbongkar gitu. Jadi rupanya si istri ingin menguasai harta suaminya. Padahal kan kalau ingin dapat harta suami nggak mesti begitu. Tinggal dirayu aja suami. Pak, ini rumah tanah udah ada sertifikatnya apa enggak? Belum. Ya udah bikin sertifikat, namanya nama saya. Kan udah selesai itu. Baik. Ada lagi? Waalaikumsalam. Meninggal siapa duluan? Iya. Anaknya baru kemudian meninggal. Anak yang dua itu setelah bapaknya meninggal. Oh ya. Ya, ini penting pertanyaan begini. Ya. Iya. Semua anak almarhum dapat warisan. Sama. Kalau yang dua udah mati, laki dua-duanya bagiannya sama. Kemudian saudaranya yang 4 dapat warisan sebagaimana ketentuan. Terus kalau dia udah mati dikemanain? Ya itu jadi jadi harta waris juga. Kalau dia udah punya istri punya anak ya buat istri anaknya. Kalau dia belum menikah ya saudaranya yang dapat warisan. Oh ya ke istri dan anak kalau dia sudah menikah. Yang udah mati itu anak yang udah mati udah punya istri, udah punya anak, ya warisan ke istri dan anaknya. Meskipun tadi anak ini jatahnya 50 meter tanah. Ya 50 meter itu buat istri dan anaknya.
Kalau dia belum menikah, maka ya buat saudaranya juga jadinya. Saudara si anak itu. Ya kalau udah punya istri ya otomatis untuk istri dan anaknya. Dan kalau istrinya udah meninggal juga, misalnya anaknya nggak ada, ya berarti ke keluarganya si anak yang laki-laki yang meninggal itu, bukan ke keluarga istri. Begitu Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Makanya harus jelas dulu tadi saya tanya kepada Bapak ini yang meninggal siapa duluan? Kalau yang meninggal lebih dulu pemilik harta, baru kemudian misalnya anaknya, misalnya setahun sesudah bapaknya meninggal, anaknya meninggal, maka anak yang meninggal ini tetap dapat bagian ahli waris sebagai ahli waris. Tapi anaknya mati, anaknya ada 5, nomor 1 mati. Setahun sesudah anak ini mati, bapaknya mati. Maka anak yang udah mati lebih dulu itu sudah tidak diberi warisan karena sudah bukan ahli waris. Tapi kan dia udah menikah, meskipun dia udah menikah. Kalau soal anaknya dari anak, cucu, itu kan nanti tanggung jawab pamannya. Karena paman itu wali. Wali bertanggung jawab pada yang diwalikan. Mestinya saudaranya dapat warisan bertanggung jawab untuk mengurus keponakannya. Apalagi dia anak yatim. Orang lain aja pada membantu anak yatim, masa pamannya sendiri tidak? Begitu. Jadi yang diminta bagian bukan ahli waris, tapi tanggung jawab sebagai paman. Maka kalau saudara-saudaranya mau berbagi, silahkan berbagi kepada ibunya yang sudah menjadi janda karena saudaranya meninggal. Nah, namanya orang kita bilang kerohiman. Sebab orang kalau sudah dapat harta itu mestinya bersyukur. Salah satu tanda syukurnya berbagi. Saya ini dapat warisan 50 meter. Padahal saya udah punya rumah, udah punya tanah, udah punya mobil, ekonomi cukup. Sementara ini mantan istrinya abang saya misalnya, dengan beban anaknya yang merupakan keponakan saya, dia rumahnya masih ngontrak misalnya. Maka udahlah, saya bagi aja ini. Bagian saya bagi. Boleh. Tanpa harus diminta. Ya cuma kan masalahnya tanah meskipun 50 meter kalau di Tanah Abang. Di Tanah Abang semeter berapa sekarang? 50 juta nggak dapat. Begitu. Baik. Ada lagi? Cukup.
Ah, ah, ini lagi dibahas. Iya, kan orang dapat warisan satu karena pernikahan, sehingga orang yang nikahnya sah, otomatis dia ahli waris karena hubungan nasab, keturunan ke atas orang tua, ke samping istri tadi tuh. Kalau nggak ada istri ya saudara, abang adek, ke bawah anak, ke bawahnya lagi cucu, itu kan ahli waris. Kalau semua nggak ada, familinya dari jalur akrobin, karib kerabat. Jadi karena perkawinan, hubungan nasab, hubungan darah. Udah itu, cuma 2 doang. Kenapa orang dapat warisan? Kalau bagian-bagiannya berapa-berapa itu ada lagi pembahasan tersendiri. Tapi sebagai garis besarnya, namanya istri dapat 1/8 kalau punya anak, 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau hartanya harta istri, ya suami dapat 1/2 dari harta istri kalau nggak punya anak, dapat 1/4 kalau punya anak, gitu. Maka dulu di zaman Nabi ada seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki dengan mas kawin sepasang sendal. Ya semahal-mahal sendal pada masa itu kan. Makanya Nabi nanya, kamu ridho dirimu, hartamu ditebus dengan sepasang sendal? Ya ridho, saya ridho. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting ridho. Mas kawin tuh apa saja boleh. Bahkan di zaman Nabi orang masih kafir, orang kafir. Ini ada janda. Banyak pemuda, banyak orang laki-laki naksir sama si janda ini, termasuk yang kafir. Padahal dia muslim ini si janda. Ditolak. Kamu kafir, bagaimana mungkin saya terima? Terus jadi bagaimana? Kalau kamu mau nikah sama saya, boleh aja. Syaratnya kamu masuk Islam. Masuk Islamnya kamu itu boleh jadi mahar. Jadi maharnya, mas kawinnya masuk Islam. Kalau sekarang tuh sertifikat masuk Islam tuh jadi mahar. Akhirnya dia masuk Islam, menikah dengan mahar masuk Islam. Nah, gitu. Itu dulu. Ya sekarang mah masyarakat kita yang namanya mahar diterjemahkan dengan mas kawin. Karena umumnya orang kalau bayar mas kawin ya berupa emas. Gitu. Masalahnya sekarang emas lebih dari 2 juta. 5 gram aja udah 10 juta lebih. Nggak sanggup, ya udah. Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat itu sama masjidnya, sama karpetnya, sama imamnya lagi, sama muazinnya. Itu namanya seperangkat alat sholat. Bukan begitu, maksud saya mau kena doang. Ya mau kena masa juga udah punya. Nah itu begitu. Jadi kenapa Nabi nanya begitu? Karena konsekuensi pernikahan itu adalah halal. Halal untuk hubungan suami istri, hubungan seksual. Jangan sampai si wanita diajak hubungan suami istri, dia nggak mau. Lalu dia berkata,
Kamu ini gimana sih? Pakai ngajak hubungan seksual. Mas kawin sendal aja juga. Kalau mas kawin sendal nggak usah pakai ngajak-ngajak. Ya jangan ngomong begitu. Makanya Nabi tanya, ridho enggak dirimu hartamu ditebus dengan sepasang sendal? Maksudnya hartamu? Ya diantaranya suami jadi ahli waris. Sehingga nanti misalnya si istri itu udah punya rumah, udah punya tanah, punya harta yang lain. Setahun sesudah menikah, istrinya meninggal. Lalu si suami ahli waris, bahkan 50% dari harta istrinya. Keluarga istri ngomong, enak banget dia, mas kawin sendal aja juga. Sekarang dapat 50 meter di Tanah Abang. Jangan dikasih, nggak boleh. Emang udah haknya. Itu konsekuensi dari pernikahan. Baik, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.